Bab 577. Dengan Shen Sixi di sisinya dan bantuan Duan Leiren, itu tidak akan terlalu sulit. Sue Fenghua berhenti, menatap Chen Ye dengan mata dingin, dan berkata, tapi pil kuno yang kamu foto. Kata-kata Sue Fenghua memiliki nada yang tidak salah lagi. Meskipun saya tidak tahu asal-usul Chen Ye, hanya ada satu orang tua di samping Chen Ye, dan lokasi kotak itu normal. Orang seperti ini tidak akan memiliki latar belakang Kunlun Su. Di sini, dia secara alami tidak akan secara paksa mengambil pil realitas virtual kuno yang merampok Chen Ye. Dia meminta Chen Ye untuk mengambil inisiatif untuk menyumbangkan pil realitas virtual kuno. Ini adalah kekuatan aliansi darah. Jika tidak, jangan keluar dari sini. Jika tidak, hidup dan mati. Tepat ketika Sue Fenghua yakin bahwa Chen Ye akan menyumbangkan pil realitas virtual kuno, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba jatuh, apa urusanmu? Pergi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sue Fenghua sangat berubah. Pembangkit kekuatan aliansi darah di belakangnya semuanya membunuh. Hanya mencari kematian. Sue Fenghua tersenyum, dan senyumnya cukup ganas, adik laki-laki, saya tidak tahu harus menyebutnya apa, Anda adalah orang pertama yang dapat memperlakukan saya Sue Fenghua dengan sikap ini. Mungkin, Anda akan menjadi orang yang meninggalkan ini. Paviliun Yibao. Yang terakhir. Ancaman. Ancaman langsung. Pembangkit kekuatan aliansi darah di belakangnya bahkan mengelilinginya. Tetapi pada saat ini, Shen Sixi mendengus dingin, mengambil satu langkah, melepaskan napas, dan suaranya yang dingin bergema, Tuan Ye, tetapi Anda dapat mengetahui namanya dengan santai. Jika Anda ingin melakukannya, itu tergantung pada jawaban saya. Wilayah Shen Sixi tidak lemah, dan dalam sekejap, orang-orang aliansi darah itu mengubah wajah mereka. Bahkan Sue Fenghua melirik Chen Ye dengan makna yang dalam. Tuan Ye. Ada juga kekuatan supernatural yang menjaganya, mungkinkah dia salah paham? Meski begitu, dia masih mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan, apa yang membuatmu begitu gugup? Saya suka berteman dengan darah, jadi Anda harus tahu status aliansi darah di Kunlun Su. Tanpa diduga, Chen Ye langsung menepuk tangan Sue Fenghua, tidak perlu berjabat tangan, aku khawatir tanganku akan kotor. Berjabat tangan dengan aliansi darah. Bagi Chen Ye, itu tidak mungkin seumur hidup. Pengadilan kematian. Sue Fenghua benar-benar terprovokasi. Posisinya dalam aliansi darah tidak rendah, dan orang-orang kuat di Gunung Kunlun atau Kunlun Su, belum lagi 100%, setidaknya 70% orang harus melayaninya dengan hati-hati. Tapi apa-apaan anak bau sekarang? Berani menolaknya. Tuan Ye. Kecuali orang-orang dari keluarga itu, dia tidak perlu takut dengan nama keluarga Ye. Anak ini muncul lagi di pegunungan Kunlun China, dan dia pasti tidak bisa menjadi anggota keluarga itu. Apa yang memenuhi syarat untuk sikap seperti itu? Arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah karakter? Jika bukan karena penjaga yang kuat di sini, dia akan memenggal kepala bocah tak dikenal ini. Tepat ketika pedang dihunus, cahaya keemasan menerangi seluruh aula. Semua orang di aula mengubah ekspresi mereka. Bahkan darah pun sama. Dia tidak peduli berurusan dengan Chen Ye, dan mendengus dingin, wah, aku ingat kamu. Aku akan memberimu beberapa jam lagi untuk hidup. Kuharap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Setelah kata-kata itu jatuh, dia bergegas menuju sumber cahaya bersama dengan pembangkit tenaga listrik aliansi darah. Tidak hanya darah dan kemegahan, tetapi semua orang yang hadir menyapu ke arah itu. Hanya Chen Ye dan Shen Sixi yang tersisa di seluruh aula. Chen Ye melirik ke arah itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Wajah Shen Sixi sedikit bersemangat, dan dia berkata dengan nada sedikit tergesa-gesa, Tuan Ye, saya menyebutkan kepada Anda ketika saya berada di keluarga Ye di ibu kota, dan ruang pelatihan misterius muncul dengan lelang ini. Lampu ini adalah pembukaan ruang pelatihan Paviliun Yibao. Ini juga hadiah dari Paviliun Yibao untuk semua peserta. Hanya saja ruang pelatihan ini bukan untuk orang biasa yang bisa masuk. Hanya mereka yang beruntung yang memiliki kesempatan. Ruang pelatihan ini juga disebut panggung kondensasi jiwa. Faktanya, Master Paviliun Yibao mendapat harta karun. Meskipun tempat di Gunung Kunlun ini sangat berbeda dari panggung kondensasi jiwa utama, itu sangat besar untuk pembudidaya manapun. Peluang. Itulah mengapa orang-orang itu berlari begitu cepat. Chen Ye tercengang, melirik ke arah Sue Fenghua, dan mengikuti Shen Sixi.
Keduanya berjalan melewati aula dan koridor panjang sebelum tiba di tahap kondensasi jiwa. Terkejut. Ini adalah perasaan terbesar Chen Ye yang berdiri di depan platform kondensasi jiwa. Platform kondensasi jiwa ini setinggi puluhan kaki, dan terintegrasi seperti gunung. Berdiri di depannya, Chen Ye dan yang lainnya hanya merasakan udara luar biasa yang datang dari permukaan. Setiap pembudidaya, di depan momentum ini, seperti semut, sangat tidak penting. Rao adalah Chen Ye, dan dia tidak bisa tidak kehilangan akal saat ini. Tampaknya pada saat ini, berdiri di depan Chen Ye bukanlah platform pemadatan jiwa, tetapi raksasa yang agung, dewa yang kuat. Untuk sesaat, di bagian terdalam tubuh Chen Ye, sepertinya ada napas yang akan meledak. Apakah ini pergerakan kuburan reinkarnasi? Dia tidak pernah membayangkan bahwa kuburan reinkarnasi akan bergetar pada saat ini. Perasaan ini sangat akrab, seolah-olah di Gunung Jiangdao, kuburan reinkarnasi memperhatikan batu yang menghancurkan jiwa. Ingin memilikinya. Sadar akan kegelisahan yang tiba-tiba muncul di tubuhnya, ekspresi Chen Ye mau tidak mau berubah. Dantiannya mulai beroperasi secara mandiri pada saat ini, dan seluruh tubuhnya mengaum dengan energi yang membuat marah, dan itu sedikit di luar kendali. Merasakan ini, beraninya Chen Ye ceroboh. Dia dengan cepat secara paksa menjalankan 9 surga yang jue mendalam untuk menekan energi kemarahan yang rusuh di tubuhnya. Setelah waktu yang lama, situasi yang buruk secara bertahap dikendalikan. Panggilan. Mengambil napas ringan, Chen Ye, yang memiliki ketakutan yang tersisa, melihat sekeliling. Di depan, banyak orang telah melangkah ke tahap kondensasi jiwa, duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Nafas terus menyebar. Bahkan ada satu orang yang memiliki kesempatan untuk membuat terobosan di tempat. Kerumunan segera menjadi iri. Tempat ini sangat mengagumkan. Ini membuat Chen Ye, yang terus menjalankan 9 surga Suanyang Jue, membiarkan dirinya mendapatkan kembali ketenangannya, dan mengerutkan kening. Dan bagaimana dengan kuburan reinkarnasi? Mungkinkah ada hubungan antara kuburan reinkarnasi ini dan platform jiwa yang mengembun? Chen Ye menjadi semakin bingung. Sekarang, platform kondensasi jiwa terbuka. Semua orang harus tahu aturannya, jadi saya tidak akan berbicara omong kosong, tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan lagi. Setelah 3 hari, platform kondensasi jiwa akan ditutup. Jika Anda tidak keluar lebih dulu, Anda hanya akan terjebak dalam kematian. Tepat ketika Chen Ye bingung, suara peringatan seorang lelaki tua datang dari telinganya. Suara ini membuat wajah Chen Ye membeku, dan dia dengan cepat menarik kembali pikirannya, berani memikirkan lebih banyak hal. Dia dan Shen Sixi tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan di sepanjang tangga melingkar menuju tahap kondensasi jiwa. Pergi jauh ke dalam platform kondensasi jiwa, Chen Ye bahkan bisa merasakan napas yang luas. Napas ini tampaknya sangat mirip dengan napas di kuburan reinkarnasi Chen Ye. Samar-samar, itu memberi Chen Ye perasaan yang baik dan akrab. Bab 578. Dan di dalamnya, Rao adalah penindasan konstan Chen Ye, dan tampaknya sulit untuk tenang di pemakaman reinkarnasi. Ledakan. Di bagian terdalam tubuhnya, tampaknya ada binatang buas raksasa yang berusaha keluar dari kandang. Di segala arah, aura energi yang kuat telah berkumpul menuju Chen Ye. Perubahan seperti itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Mengapa energi spiritual dari platform kondensasi jiwa pergi ke sana? Aku kenal orang ini. Dia sepertinya sedang berdebat dengan Sue Fenghua di aula sekarang. Orang di sebelahnya memanggilnya Tuan Ye. Tuan Ye, mungkinkah itu keluarga Huaxia? Saya mendengar bahwa seorang jenius bernama Chen Ye lahir di China. Saya tidak tahu apa hubungan anak ini dengan Chen Ye itu. Meskipun beberapa orang mengenal Chen Ye, tetapi pada saat ini Chen Ye telah mengubah wajahnya, mereka secara alami tidak dapat menemukannya. Lihat, dia sudah mulai menyerap energi di tahap kondensasi jiwa, mengapa begitu cepat? Orang-orang bodoh. Pada tahap pemadatan jiwa ini, energinya sangat kuat. Namun, hanya mengandalkan menyerap energi untuk menerobos alam hanyalah lelucon. Tahap pemadatan jiwa ini lebih berguna untuk pencerahan. Pahami jalan surga. Petik 2. Ya, platform kondensasi jiwa cocok dengan langit dan bumi, dan mengandung makna mendalam dari surga dan bumi. Hanya menyerap energi. Akan terlalu boros untuk pergi ke platform kondensasi jiwa. Hanya orang yang belum pernah melangkah ke Immortal Ascension Boundary yang bisa begitu bodoh dan bodoh.
Kultivasi anak itu hanya pada level ketiga dari True Essence Boundary. Tidak heran dia terlihat seperti orang bodoh. Melihat bahwa Chen Ye mulai menyerap energi, dia tidak sabar untuk duduk bersila di platform kondensasi jiwa, dan para praktisi di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Ada yang menyindir, ada yang menghina, ada yang diam-diam lucu, dan ada yang menyombongkan diri. Chen Ye tampaknya sekali lagi menjadi fokus perhatian semua orang di arena. Sue Fenghua dan orang-orang aliansi darah itu secara alami juga memperhatikan Chen Ye. Beberapa orang mencibir. Saya pikir dia orang besar. Ternyata sia-sia yang tidak mengerti apa-apa. Saya kira tidak ada kekuatan di baliknya. Dalam hal ini, saya akan melakukan anak ini setelah akhir tahap jiwa yang mengembun. Realitas virtual kuno dan hanya didedikasikan untuk aliansi darah kita. Haha. Tuanku bijaksana. Ketika Elder Zeng senang, mungkin statusnya akan naik lagi. Jangan lupakan kami kalau begitu. Pembangkit tenaga yang tersisa dari aliansi darah mulai menggembar-gemborkannya. Sue Fenghua dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar kata-kata ini, mengangguk dan berkata, itu wajar, sekarang mari kita tinggalkan anak itu sendirian dan mengerti dengan tenang. Baik tuanku. Saat ini, Shen Sixi sedang berdiri, mencoba membujuknya untuk mengatakan sesuatu, tetapi mendapati bahwa Chen Ye sudah duduk di sudut dan mulai berlatih. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menemukan bahwa dia masih menatap Chen Ye sedikit lebih tinggi. Namun, pihak lain telah tinggal dan berkultivasi di Tiongkok, dan beberapa aturan Kunlun Su secara alami tidak tahu. Lupakan saja, aku akan melindungi Tuan Ye sebentar. Shen Sixi berkata dengan ringan. Bagaimanapun, platform kondensasi jiwa ini sedikit berbeda, dalam keadaan khusus, Anda dapat melakukannya. Chen Ye secara alami tidak peduli apa yang dipikirkan orang luar, dia merasa bahwa kuburan reinkarnasi menyerap kekuatan tempat ini seperti orang gila. Jika tidak dibimbing dan dikendalikan, saya khawatir begitu energi di tubuhnya meledak, itu akan di luar kendali. Adapun apa yang Chen Ye lakukan, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, merasa luar biasa. Izinkan saya bertanya, siapa yang datang ke platform kondensasi jiwa dan tidak sabar untuk tenggelam ke dalam kultivasi? Dan itu hanya untuk menyerap ki langit dan bumi di tahap kondensasi jiwa. Tindakan Chen Ye jelas tak terbayangkan. Di kerumunan, wanita dari keluarga Ji dan Paman Fu dari Pavilion Yibao tidak bisa tidak saling memandang, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Segera setelah itu, wanita itu tidak ragu sama sekali, dan berjalan langsung ke sisi Chen Ye, menatap orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi dingin. Chen Ye saat ini sangat berbahaya. Banyak orang sudah tahu bahwa Chen Ye adalah orang yang menembak Taiko Shishidan, dan beberapa orang bahkan menduga bahwa Chen Ye adalah penyedia ular piton gila hitam. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memperhatikan konflik antara Chen Ye dan aliansi darah. Dengan cara ini, sekitar setengah dari orang-orang di sini memiliki alasan untuk berurusan dengan Chen Ye. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa nyaman? Dia bukan untuk melindungi Chen Ye, tetapi untuk melindungi otot-otot ular piton gila hitam. Dia sangat membutuhkannya. Jika benda ini diambil oleh orang lain, harapannya akan hancur. Jadi tidak peduli apa, Chen Ye harus menyimpannya. Melihat mata Nona Ji penuh peringatan, semua orang kembali sadar. Shen Sixi dan Nona Ji ada di kiri dan kanan, menjaga Chen Ye. Tidak mungkin orang biasa melakukan sesuatu di sini. Situasi berubah dengan cepat, dan melihat semua yang terjadi di depan mereka, banyak orang saling memandang dengan cemas. Siapa yang tidak bisa merasakan bau mesiu di udara? Memikirkan hal ini, beberapa orang tanpa sadar melihat ke arah Sue Fenghua dan yang lainnya. Sadar akan mata yang datang dari sekelilingnya, Sue Fenghua mendengus dingin. Tanpa diduga, Sue Fenghua tidak mengambil tindakan untuk menekan Chen Ye, tetapi menutup matanya dan memahami. Agar Sue Fenghua dan yang lainnya melepaskan peluang besar di depan mereka, banyak orang menunjukkan keraguan. Anda tahu, jika Anda melakukannya sekarang, itu pasti akan menjadi kesempatan terbaik untuk berurusan dengan anak itu. Tetapi orang-orang ini benar-benar melepaskan kesempatan di depan mereka. Ini Chen Ye, protagonis. Keheningan menakutkan saat ini. Wah. Di Dantian, energi sejati bergulir. Jiutian Suanyang Jue sedang berlari. Kesadaran Chen Ye sudah tenggelam ke dalam kuburan reinkarnasi. Pertama kali dia menginjakkan kaki di platform kondensasi jiwa, 9 surga Suanyang Jue dan pemakaman samsara di tubuh Chen Ye samar-samar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali.
Ini membuat Chen Ye harus mengambil risiko dan berlatih. Pada saat ini, di pemakaman reinkarnasi, situasinya melonjak. Kesadaran Chen Ye diam, seperti setetes air di lautan, hanyut bersama angin. Dikelilingi oleh Qi yang membuat marah, itu sepertinya merasakan panggilan, dan dengan panik mengalir ke kuburan reinkarnasi. Di atas batu nisan, semua yang awalnya sederhana, pada saat ini, sedikit berkedip dengan cahaya biru. Satu demi satu, garis-garis sederhana tampak mekar dengan kecemerlangan yang aneh. Dunia pemakaman reinkarnasi, yang awalnya penuh dengan kesunyian yang mati, tampaknya menjadi hidup pada saat ini. Harta macam apa platform kondensasi jiwa ini? Dengan suntikan energi, menyadari perubahan di pemakaman reinkarnasi, Raosi Chen Ye tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terpana. Sudah lama sejak saya mendapatkan makam reinkarnasi. Namun, pemahaman Chen Ye tentang pemakaman reinkarnasi ini tidak pernah mendalam. Tampaknya apa yang dia sentuh hanyalah permukaan terluar dari kuburan reinkarnasi. Apa yang tersembunyi di kedalaman kuburan reinkarnasi? Chen Ye tidak tahu. Dan sekarang, pemakaman reinkarnasi tampaknya berada di atas tahap kondensasi jiwa, merasakan panggilan itu dan ingin menunjukkan kepada Chen Ye sisi lain darinya. Kalau begitu, ayolah. Akhirnya, ketika dia menyadari bahwa perubahan di pemakaman reinkarnasi berada di luar kendalinya, Chen Ye merasa kejam di dalam hatinya. Pemakaman reinkarnasi ingin energi. Chen Ye memberikannya. Pemakaman reinkarnasi ingin berubah. Chen Ye membuatnya berubah. Chen Ye ingin melihat apa yang ingin dikatakan oleh kuburan reinkarnasi pada dirinya sendiri. Bab 579. Setelah memikirkan hal ini, melepaskan tubuh dan pikirannya, Chen Ye dengan tegas melepaskan penindasan Jiu Tian Xuan Yang Jue dan pemakaman samsara, dan dia bahkan mulai dengan panik menyerap energi eksternal. Pada saat ini, Chen Ye tampak gila. Harus dikatakan bahwa tindakan Chen Ye tidak diragukan lagi gila. Sebagai seorang kultivator, saya takut bahwa dalam situasi yang tidak terkendali seperti itu, saya tidak akan berani melakukan sesuatu yang gila. Namun, Chen Ye melakukannya. Wuho! Saat Chen Ye melepaskan tubuh dan pikirannya, dia mulai membantu Jiu Tian Xuan Yang Jue mempercepat operasi. Dengan Chen Ye sebagai pusatnya, seluruh platform kondensasi jiwa memicu gelombang besar. Wah! Gelombang udara bergulir, dan energinya meluap. Saya melihat Chen Ye pada saat ini, mulut dan hidungnya sedikit terbuka, dan semua pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka. Dia melakukan yang terbaik untuk menyerap energi. Dia bahkan telah mengabaikan apakah ototnya sendiri akan meledak. Karena baru saja, Chen Ye sangat menyadari bahwa setiap kali dia mencapai batasnya, kekuatan penyerapan yang dipancarkan oleh kuburan reinkarnasi akan segera menyerap semua energi yang mengalir ke tubuhnya. Ini membuat Chen Ye juga kehilangan kekhawatirannya. Untuk sementara waktu, seluruh platform kondensasi jiwa, dengan Chen Ye sebagai pusatnya, menggulung angin puyuh yang menakutkan. Di sekitar Chen Ye, energi langit dan bumi bahkan lebih kuat ke tingkat yang keterlaluan. Inspirasi nafas bahkan mengejutkan semua pembudidaya di tahap kondensasi jiwa. Chen Ye sangat kacau, bagaimana mereka berkultivasi. Sial, apakah anak ini gila? Jadi menyerap energi. Bukankah dia takut ditahan sampai mati? Apa yang ingin dia lakukan? Bajingan, kultivasi kami telah terganggu. Di bawah suasana kacau seperti itu, tidak mungkin bagi kami untuk memahami arti langit dan bumi. Bangun dari latihan, semua orang memandang Chen Ye di tengah badai, tampak terkejut. Saya telah melihat orang gila. Namun, saya belum pernah melihat orang gila seperti Chen Ye. Saya belum pernah melihat yang tak bernyawa seperti itu sebelumnya. Chen Ye, ini membunuhmu. Bajingan. Anak ini datang untuk membuat masalah. Di antara mereka, terutama orang-orang dari aliansi darah, ekspresi saat ini bahkan lebih jelek. Orang-orang ini tidak melakukan langkah pertama, itu karena mereka akan memahami berbagai hal dan berlatih terlebih dahulu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dalam 20 tahun. Tapi rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Chen Ye saat ini, dia mengaktifkan Qi, jelas ingin memotong kesempatan Sue Fenghua dan yang lainnya untuk menyerang basis kultivasi dan memahami jalan surga. Mungkinkah Chen Ye sudah mengharapkan hal seperti itu, jadi itu sangat aneh dan merepotkan. Memikirkan hal ini, beberapa anggota aliansi darah saling memandang dengan cemas. Keanggunan darah bahkan lebih mematikan. Awalnya, saya ingin memberi anak ini sedikit lebih lama untuk hidup,
tetapi sekarang sepertinya anak ini ingin mati. Tuan Ye. Selain Chen Ye, keluarga Shen Sixi dan Nona Ji juga terlihat aneh saat ini. Terutama Shen Sixi, dengan kulit yang rumit. Melihat Chen Ye, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Tuan Ye ini khawatir beberapa waktu yang lalu, siapa yang mengira bahwa dia akan menghancurkan budidaya orang lain dengan cara seperti itu. Kali ini, tidak perlu khawatir tentang aliansi darah yang diam-diam menembak. Karena aura platform kondensasi jiwa benar-benar kacau. Di bawah napas seperti itu, hampir tidak mungkin bagi orang lain untuk berkultivasi kecuali Chen Ye. Bagaimana dengan dampak dari ranah? Hanya saja, bagaimana Chen Ye melakukannya dengan sangat gila. Dilihat dari energi spiritual yang dia serap sekarang, itu sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator. Tapi Chen Ye tidak bermaksud berhenti sama sekali. Dipaksa mundur beberapa langkah oleh gelombang udara ini, Shen Sixi mengerutkan kening. Seluruh platform kondensasi jiwa jatuh ke dalam keheningan yang aneh untuk sementara waktu. Semua orang menatap Chen Ye, mereka ingin melihat kapan Chen Ye bisa menghentikan tindakan gila seperti itu. 1 menit telah berlalu, 5 menit telah berlalu, 10 menit telah berlalu, 1/4 jam telah berlalu. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Kemudian setengah hari berlalu. Dia masih menyerap. Brengsek, penjahat macam apa anak itu, bukankah dia sudah mati? Ya Tuhan! Bagaimana Tuan Ye melakukan ini? Poin kuncinya adalah aku jelas merasakan bahwa nafas dari platform kondensasi jiwa semakin lemah, dan itu telah diambil oleh anak ini. Sialan! Bahkan tidak memberi kami sup. Orang-orang akhirnya mulai gelisah. Sue Fenghua dan yang lainnya, yang masih menunggu Chen Ye mencari kematiannya sendiri, juga terlihat semakin jelek. Setengah hari penuh telah berlalu. Di bawah energi kekerasan seperti itu, anak itu tidak bergerak sama sekali. Apakah dantiannya adalah lubang tanpa dasar? Tidak bisa terus seperti ini. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa berkultivasi dan memahami? Tuan, anak ini harus dihentikan. Kali ini, saya hanya punya 3 hari untuk naik ke tahap kondensasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa bagi setiap praktisi, setiap menit dan setiap detik sangat berharga. Setengah hari ini terbuang sia-sia tanpa alasan, dan sepertinya akan terus sia-sia, bagaimana orang bisa tenang. Lebih penting lagi, pada tahap kondensasi jiwa, jika ada pertempuran, Paviliun Yibao tidak akan mengambil tindakan. Sialan, bocah, pergi ke neraka. Akhirnya, seorang pria dari aliansi darah memimpin karena tidak tahan lagi. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Situasi Chen Ye sangat tidak biasa. Jika Anda tidak membunuh Chen Ye saat ini, kapan Anda akan menunggu? Murid aliansi darah ini penuh dengan niat membunuh. Berani menggerakkan Tuan Ye, pengadilan kematian. Kemunculan tiba-tiba dari para murid aliansi darah membuat keluarga Shen Sixi dan Nona Ji terlihat serius pada saat yang bersamaan. Dia hanya mendengar dengusan dingin dari keluarga Nona Ji, dan bahkan tanpa menunggu Shen Sixi menembak, pergelangan tangannya bergerak, dan sebuah busur muncul di tangannya. Dari awal hingga sekarang, keluarga Nona Ji selalu menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi, dan tidak pernah santai sedikit pun. Di mana dia akan memberi orang kesempatan untuk mendekati Chen Ye. Murid aliansi darah ini terlalu cemas. Pada saat ini, busur panjang di tangan Nona Ji berwarna ungu, diukir dengan pola sederhana, dan panah panjang itu seindah bulu. Tekuk busur, ambil panah. Ledakan. Di mata terkejut banyak orang, suara tajam datang. Set. Suara menusuk menembus langit memekakkan telinga. Lagu. Seolah-olah, dengan suara melengking, semua orang melihat hantu burung terbang penuh api naik ke udara, langsung menuju murid aliansi darah. Firibird lahir, api membakar langit. Tidak baik. Saudara muda, kembali. Hati-hati. Hantu burung api muncul, dunia berubah. Api yang mewarnai dunia menjadi merah membuat orang bergidik. Sue Fenghua dan orang-orang aliansi darah pada saat yang sama mengubah ekspresi mereka dan berseru kaget. Karena semua orang merasa bahwa krisis besar telah menyebar. Ledakan. Namun, tepat sebelum Sue Fenghua dan yang lainnya selesai berbicara, ledakan tumpul terdengar. Murid aliansi darah yang terbunuh membeku dalam bentuk, ekspresinya membeku, dan ada kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Wah! Kabut darah memenuhi langit, dan daging dan darah terbang.
Bab 580. Hantu burung api menghilang, dan api menyebar. Wuho! Angin dingin bersiul, dan seluruh platform kondensasi jiwa jatuh ke dalam keheningan yang mati. Melihat keluarga Nonaji, semua orang secara tidak sadar mundur 2 atau 3 langkah. Apa yang mereka lihat? Meninggal. Para murid aliansi darah terbunuh dalam hitungan detik tanpa perlawanan. Panah Nonaji menembakkan api yang luar biasa, seperti burung api yang terbang ke langit, dan itu jatuh ke darah para murid aliansi darah dengan kecepatan kilat, dan kemudian meledak. Dia bahkan tidak berteriak, dan murid aliansi darah yang melihat bahwa dia terbunuh di depan Chen Ye berubah menjadi abu. Kematiannya tidak mungkin lebih lengkap. Kecepatan yang begitu cepat, aura yang mendominasi, cara yang menakutkan. Panah Nonaji mengejutkan. Seluruh platform kondensasi jiwa terdiam. Yang bisa Anda dengar hanyalah siulan angin dingin. Yang bisa dilihat hanyalah angin kencang dan api yang menyala-nyala. Semua mata tertuju pada keluarga Nonaji, yang memegang busur melengkung dan tampak dingin. Seolah-olah pada saat itu, suara pecahnya langit yang memekakkan telinga tidak terdengar. Seorang murid aliansi darah di lantai 4 Immortal Ascension Boundary, benar-benar dipenggal seperti ini. Apa artinya ini? Senjata ajaib apa ini? Terlalu mengerikan. Kakak senior. Baru setelah dia sadar, beberapa anggota aliansi darah yang tersisa berteriak dalam kesedihan. Melihat api yang mengamuk, mereka berdua membelah mata mereka. Adik juniormu sendiri, benar-benar mati seperti ini. Tidak ada serangan balik. Melihat wajah Nonaji yang tanpa ekspresi, berjalan ke dalam api yang menyala-nyala, dan mencabut panah tajam yang ditembakkan, mereka berdua saling memandang dengan kebencian. Orang ini memiliki apa yang diinginkan keluarga Ji saya, siapapun yang mendekat, mati. Namun, bagaimana dengan Nonaji? Bagaimana dia bisa peduli dengan mata kanibal dari para murid aliansi darah, dan bagaimana dia bisa peduli dengan pendapat orang lain? Berdiri dengan busur ditarik, dia mendengus dingin. Kata-katanya, seperti ledakan yang menggelegar, sangat mengejutkan. Siapapun yang berani mendekati anak ini akan mati. Ini adalah suara yang dibuat oleh keluarga Nonaji, dan ini adalah peringatannya untuk semua orang. Keluarga Nonaji jelas ingin melindungi anak itu. Pada saat ini, busur-busur bulu yang ganas di tangan Nonaji sangat mempesona. Tuan Ye benar-benar cantik, tetapi dilihat dari tindakan pihak lain, dia benar-benar anggota keluarga Ji. Merasakan suasana yang hampir mencekik di arena, melihat ekspresi acuh tak acuh Nonaji, Shen Sixi tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Baru saja, tembakan Nisji antara kilat dan batu benar-benar mengejutkan. Shen Sixi memiliki pemahaman yang mendalam. Busur panjang itu luar biasa. Itu seharusnya dibuat oleh keluarga Ji. Keluarga Kunlun Suji memiliki pengrajin ahli, dan sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya bergegas mencari senjata. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Shen Sixi tiba-tiba berubah. Status Shen Sixi luar biasa, dan dia secara alami tahu banyak hal. Sampai saat ini, dia ingat asal-usul busur di tangan Nonaji. Busur bulu. Dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, seorang wanita keluarga Ji menyapu 100.000 pasukan dengan busur bulu yang ganas, memenggal kepala pria kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Ji. Busur bulu yang ganas itu juga diturunkan sebagai mitos. Setelah itu, wanita itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Lai Yugong untuk menjaga keluarga Ji. Sangat disayangkan bahwa tidak ada keturunan yang bisa melemparkan busur bulu Lai. Sampai 1000 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Ji Furong di keluarga Ji sekali lagi memanggil busur Lai Yu untuk menyelamatkan keluarga Ji dari rasa malu. Dengan satu panah, dia membunuh pria kuat itu ribuan mil jauhnya. Dan panah itu telah menghabiskan semua darah Ji Furong. Lai Yu Bo sekali lagi menggerakkan Kunlun Su. Setelah Ji Furong, Lai Yu Bo masih ada, tetapi tidak ada yang bisa menggunakannya, dikatakan bahwa dia telah kehilangan spiritualitasnya. Selama ribuan tahun, senjata ajaib ini secara bertahap dilupakan. Tanpa diduga, hari ini, Lai Yu Bo muncul kembali. Ini membuat ekspresi Shen Sixi berubah tiba-tiba. Lai Yu Bo, ini Lai Yu Bo. Itu benar, aku juga mengingatnya. Ini adalah busur bulu sengit keluarga Ji. Bagaimana mungkin? Lai Yu Bo akan muncul di tangan wanita itu. Dia benar-benar bisa melemparkan busur bulu, itu tidak mungkin.
Tangisan lembut Shen Sixi ketika dia sadar kembali jelas mengingatkan banyak orang. Dalam sekejap, semua orang di atas panggung kembali sadar dan berseru. Orang-orang yang hadir adalah semua anggota keluarga besar atau murid sekte. Pengingat Shen Sixi dengan cepat membuat mereka memikirkan sesuatu. Semakin banyak ini terjadi, semakin banyak orang terlihat ngeri. Memikirkan legenda tentang Lai Yubo, mereka bahkan lebih saling memandang. Harta karun keluarga Ji yang tidak lengkap ini sebenarnya muncul di tangan keluarga Nona Ji, bukankah ini cukup untuk membuat orang gila? Melawan busur bulu. Di depan orang banyak, pupil Sue Fenghua tiba-tiba menyusut, dan ekspresinya berubah, mendung dan cerah. Tapi segera, Sue Fenghua memperhatikan sesuatu dan mendengus dingin, meskipun itu adalah busur Lai Yu. Peringkatnya telah turun drastis, jika tidak, busur Lai Yu di masa jayanya mungkin akan mengubah semua orang menjadi kabut darah. Benda ini untuk keluarga Ji, itu hanya mainan rusak, jadi apa yang mengejutkan? Kata-kata Sue Fenghua juga membangunkan semua orang. Memang, busur bulu garang yang dipegang oleh tangan keluarga Ji tidak sekuat legenda. Bahkan nilainya turun drastis. Tidak terlalu mengejutkan bahwa itu keluar. Namun, unta mati kurus lebih besar dari kuda, dan banyak orang kuat tidak berani memukul ide Chen Ye lagi. Bahkan orang-orang dari aliansi darah tidak bisa membantu tetapi terlihat berat. Lai Yu membungkuk di tangan, meskipun peringkatnya telah turun beberapa poin, tetapi pada saat ini, keluarga Nona Ji seperti dewa dan iblis, seorang suami adalah Guan Wanfu. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Ditambah dengan Shen Sixi di sebelah Chen Ye, dia sangat berdarah, dia tidak berani bertindak gegabah. Seluruh platform kondensasi jiwa sangat sunyi, hanya waktu yang terus berlalu. Penjarahan gila Chen Ye sangat kejam. Dan sisanya hanya bisa menyerap sedikit energi spiritual. Cobalah untuk memahami. Tapi hasilnya gagal. Ini seperti Chen Ye makan seember nasi, dan sisanya hanya bisa minum sup nasi. Ini terlalu mendominasi, intinya adalah tidak ada yang bisa mereka lakukan. 2 hari. Selama 2 hari penuh, latihan Chen Ye telah membuat orang gila sampai pingsan. Dari menginjak platform kondensasi jiwa hingga saat ini, Chen Ye tidak pernah berhenti menyerap energi spiritual selama 2 hari. Seluruh platform kondensasi jiwa kacau karena keberadaan Chen Ye. Semua orang hanya bisa menonton Chen Ye tanpa daya, menyerap energi dengan ceroboh. Energi yang diserapnya tidak diketahui sebanding dengan ratusan atau ribuan kali energi yang dibutuhkan oleh praktisi biasa. Namun, Chen Ye sebenarnya baik-baik saja. Ini bahkan lebih menakutkan. Waktu untuk memasuki tahap kondensasi jiwa telah melewati sebagian besar dari mereka, banyak orang telah pergi, dan semua orang yang tersisa tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi sama sekali, yang membuat mereka kesal. Hanya saja setiap kali mereka melihat keluarga Nona Ji memegang busur bulu yang ganas dan berdiri di samping Chen Ye, kebencian di hati semua orang hanya bisa ditekan, ditekan lagi. Berani marah tapi tidak berani bicara, adakah yang lebih tragis dari ini?